Haji Miskin adalah seorang ulama Minangkabau terkemuka dari Luhak Agam dan merupakan tokoh penting kaum Padri. Beliau bersama dua orang tokoh Padri lainnya, yaitu Haji Piobang dari Luhak 50 dan Haji Sumanik dari Luhak Tanah Datar merintis gerakan pemurnian Islam di Minangkabau pada awal abad ke-19. Ketiga ulama tersebut memulai gerakan pemurnian Islam, atau yang disebut juga gerakan Padri, sekembalinya mereka dari Mekah. Haji Miskin lahir di abad ke-18, di Luhak Agam, Minangkabau. Beliau meninggal di abad ke-19. Beliau juga tokoh penting kaum Padri. Pada tahun 1803, Haji Miskin kembali ke Minangkabau dan menetap di Nagari Batu Tabah. Tak berapa lama kemudian, dia pindah ke Nagari Pandai Sikek yang makmur berkat perdagangan kopi dan akasia. Di sini, Haji Miskin berkhotbah tentang penerapan ajaran Islam dan berusaha memperbaiki kondisi masyarakat yang telah jauh dari syiar-syiar Islam. Haji Miskin dibantu oleh salah seorang pangulu berpengaruh di Nagari Pandai Sikek yang bergelar Datuk Batuah. Haji Miskin dan Datuk Batuah menjalankan gerakannya di Pasar Pandai Sikek dengan cara berdakwah dengan baik sesuai dengan prinsip Ahlul Sunnah. Karena di pasar ini sering terjadi aktivitas-aktivitas masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti sabung ayam, minum tuak, dan mengisap candu. Dakwah Haji Miskin kepada masyarakat Pandai Sikek untuk kembali hidup sesuai dengan pedoman Islam tidak membuahkan hasil. Di suatu hari terjadilah peristiwa kebakaran di pasar tersebut, sehingga membuat pasar Pandai Sikek tersebut ludes dihajar si jago merah. Karena peristiwa ini yang membuat masyarakat marah serta menaruh curiga, serta menuduh Haji Miskin dan Datuk Batuah yang membakar pasar tersebut. Lalu Haji Miskin bersama Datuk Batuah terpaksa hijrah ke Koto Lawe. Setibanya beliau di Koto Lawe, beliau mendapatkan perlindungan dari Tuanku Mansyang. Dukungan dari Tuanku Mansyang memberi peluang Haji Miskin untuk membangun kekuatan, serta pengikut beliau mulai bertambah, terutama dari kelompok ulama yang sudah lebih dulu menyebarkan ajaran Islam. Salah satu tokoh kunci yang turut membantu perjuangannya adalah Fakih Sagir. Fakih Sagir merupakan seorang ulama berpengaruh. Fakih Sagir juga memiliki sebuah madrasah. Namun madrasah tersebut dibakar oleh kelompok penentang ajaran baru yang diciptakan oleh kaum bangsawan kerajaan Minangkabau. Namun, perjalanan Haji Miskin penuh dengan tantangan. Di Nagari Air Tabik, Haji Miskin berhasil menggugah ulama-ulama muda untuk mendukungnya. Judi, sabung ayam, dan minum tuak dilarang keras. Perempuan tidak diperbolehkan keluar dari rumah tanpa menutup aurat. Tuanku yang kedua bertugas memberikan penerangan, serta bimbingan tentang pesan-pesan kesegaran agama yang sedang mereka lancarkan. Tantangan keras yang dihadapi kelompok ini berasal dari golongan keturunan raja. Mereka terus-menerus menghambat gerakan ini karena alasan kekhawatiran kehilangan pengaruh dan kekuasaan di kalangan rakyat. Perlawanan dari sebagian kaum adat yang dihasut oleh pihak bangsawan kerajaan semakin kuat. Golongan bangsawan ini kemudian meminta bantuan kepada pemerintah Hindia Belanda. Pihak Belanda dengan senang hati bersedia membantu kaum bangsawan kerajaan Kesultanan Minangkabau. Kemudian, terjadilah Perang Padri pada tahun 1821 sampai tahun 1837, perang antara golongan Padri yang didukung rakyat untuk melawan pasukan Belanda. Pada tahap ini pimpinan gerakan Padri telah berada di tangan para tuanku. Pada tahun 1811, dalam sebuah pertempuran sengit, Haji Miskin dan Datuk Batuah serta Fakih Sagir gugur dibunuh pasukan Belanda. Kemudian Haji Miskin dimakamkan di wilayah Bukit Kawi. Namun, keberadaannya tetap menjadi misteri karena terdapat makam lain yang diklaim sebagai makam Haji Miskin di wilayah Pandai Sikek.